Ini yang akan kita bahas tentang peradaban kejayaan Islam. Mungkin kalian ada yang sudah mengenal ya beberapa peristiwa-peristiwa di masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, sampai berdirinya kekhilafan Islam yang cukup panjang ya, luar biasa. Nanti kalian bisa catat tokoh, tempat, ataupun hikmah-hikmahnya yang nanti bisa kita ambil bersama-sama ya. Ini yang menjadi mutiara peradaban Islam di masa kejayaan ya. Hari ini kita ada di periode yang berbeda dari masa kedaulahan Islam ya. Nah, ini nilai-nilainya yang bisa kita petik dari perjalanan umat Islam. Ini yang pertama ya. Pemimpin yang berorientasi terhadap akhirat. Jadi peradaban Islam yang berabad-abad lamanya ya, silih berganti, itu didukung oleh pemimpin ataupun khalifah ya, di masa itu disebutnya Amirul Mukminin, yang mereka memiliki orientasi atau tujuan untuk akhirat. Jadi kekuasaan pemerintahan yang mereka genggam pada masanya itu mereka dedikasikan untuk akhirat ya. Mereka dedikasikan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi keberkahan. Yang kedua adalah semangat dakwah, menyebarluaskan agama Allah. Ini yang menjadi motivasi terbesar ya, sehingga muncul semangat yang tidak tertandingi. Kalian bisa lihat nanti ya, termasuk juga nanti untuk bahan dalam melaksanakan tugas kelompoknya, itu setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh para sahabat ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, sahabat Utsman, Ali, dan terus berestafet sampai dilanjutkan oleh kedaulahan. Kedaulahan ini sistem pemerintahan yang nanti hampir sama dengan sistem kerajaan ya. Sistem kerajaan. Ada Daulah Umayyah, ada Daulah Abbasiyah, kemudian Daulah Utsmaniyah. Ya, ini yang daulah yang masyhurnya, yang besarnya ya. Itu terus turun temurun ya. Dan mereka memiliki semangat yang tak tertandingi untuk mempertahankan wilayahnya, mempertahankan kedaulatan negaranya. Luar biasa ya. Nanti kita akan lihat sama-sama setelah ulasan ini. Yang ketiga, Islam itu memiliki ketertarikan ya, memikat masyarakat di luar daulah Islamiyah. Jadi Islam ini memiliki pesona yang membuat iri masyarakat di luar daulah Islamiyah. Kenapa? Karena kehidupan di luar wilayah Islam saat itu sangat diwarnai dengan kepercayaan-kepercayaan yang tahayul, ya, khurafat, syirik. Sehingga kehidupan di luar umat Islam itu sangat terbelakang. Sangat terbelakang. Nanti kita sama-sama saksikan juga ya seperti apa. Kemudian keilmuan di masa kedaulahan Islam itu berkembang begitu pesat. Jadi keilmuan inilah yang menopang majunya peradaban Islam saat itu. Pada masa umat Islam maju saat itu, Eropa tengah mengalami kegelapan. Eropa tengah mengalami kesulitan, keterbelakangan. Ya. Kalau kalian mau cari ya seperti apa sejarah Eropa di masa umat Islam jaya saat itu, kalian bisa menemukan bagaimana bangsa Eropa itu, Spanyol itu ya, ataupun di Italia dan lainnya, itu masyarakat Eropa saking terbelakangnya
mereka sampai tidak pernah mengenal mandi, ya. Jadi kalau sekarang yang menyaksikan Zoom meeting belum mandi, nah ini saya pertanyakan, ya. Di masa umat Islam jaya saat itu, umat Islam maju saat itu, ilmu pengetahuan berkembang pesat, Eropa tengah dalam kegelapan, bahkan mandi pun mereka tidak mengenal. Kenapa? Karena ada kepercayaan, ya, di bangsa Eropa itu saat itu, kepercayaan yang justru mendiskreditkan orang-orang yang membersihkan dirinya, termasuk melakukan mandi itu. Mereka anggap orang yang mandi itu telah melakukan dosa besar, katanya begitu, ya. Atau ada juga anggapan bahwa orang yang mandi, kalau ada masyarakat tuh, ya, di antara yang kotor dan bau itu, ada satu yang mandi sampai bersih, itu mereka anggap, oh ini orang sudah melakukan keburukan, ya, kefasikan, sudah melakukan zina. Itu anggapan di masyarakat Eropa seperti itu. Makanya kalau kalian baca historis Eropa di masa kejayaan Islam, ratu Eropa itu, ya, apalagi Italia atau Spanyol, ya, salah satu, ya, ratu di semua ratu di Eropa itu, mereka mandi itu, ya, sampai ada yang hanya 2 kali dalam seumur hidupnya, ya. Prancis, ya, nah, 2 kali semasa hidupnya, ya. Termasuk ketika akan menikah. Setelah menikah tara mandi deui gitu, ya. Karena memang ada anggapan-anggapan yang sebetulnya sangat jauh dari nilai-nilai kesehatan. Maka faktor kesehatan saja, ya, saat itu Islamlah yang memiliki, Islamlah yang memelihara kesehatan dan kebersihan itu, ya. Sehingga Eropa itu dikenal dengan kampung-kampung atau perkotaan-perkotaan yang kumuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
peristiwa Spanyol itu, Andalusia itu di bawah kendali Daulah Umayyah. Ya, jadi setelah Rasulullah ada Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan oleh Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini puncak peradabannya di Spanyol tadi. Ya. Ketika Tariq bin Ziyad bisa itu masuk ke Spanyol, yang saat itu menjadi peradaban Eropa yang paling maju di sana, umat Islam ternyata bisa membobol pertahanan Spanyol tadi. Dan tadi ada yang bisa kalian petik ya, pelajaran tentang masuknya Islam ke Spanyol itu bukan karena dorongan invasi politik saja, bukan hanya dorongan ingin menguasai wilayah Eropa, bukan itu. Tapi kalian bisa lihat dorongan yang muncul umat Islam untuk masuk ke Spanyol itu ternyata adalah adanya permintaan dari masyarakat di sana, masyarakat di Spanyol sana, Andalusia saat itu disebutnya, untuk meminta pertolongan, meminta bantuan. Kenapa? Tadi di slide yang saya share ya, kalian sudah ada pesona Islam yang memikat, di mana masyarakat di luar Islam mereka sangat iri melihat umat Islam di bawah kepemimpinan para khalifah itu mendapatkan kehidupan yang adil. Belum tentu sejahtera ya, belum tentu berkecukupan, tapi mereka diperlakukan secara adil. Bagaimana hukum zakat dalam Islam yang sangat memperhatikan kemampuan masing-masing. Bagaimana hukum-hukum dalam Islam yang mengatur hak-hak warga negara sehingga termasuk ya, masyarakat Spanyol Andalusia saat itu mereka begitu iri ingin merasakan keadilan yang sudah merata di kalangan umat Islam saat itu. Maka tadi ya kalian bisa saksikan akhirnya Musa bin Nusair, gubernur saat itu yang ada di wilayah Afrika ya, kemudian bekerja sama dengan Tariq bin Ziyad untuk membuka jalan membebaskan Spanyol Andalusia. Dan itu menjadi wilayah yang luar biasa berkembang pesat saat itu. Nah ini perkembangan yang muncul di Eropa. Ya, di masa Eropa saat itu sangat terbelakang, umat Islam justru telah mencapai kemajuan peradabannya. Maka banyaklah kemudian orang-orang dari Eropa sana, mereka belajar ke pusat-pusat keilmuan Islam yang nanti akan kita ulas juga sama-sama. Ya. Kita akan review lebih cepat ya supaya waktu juga bisa efektif. Ini adalah capaian keilmuan yang bisa diperoleh oleh umat Islam saat itu, dan ternyata ini yang menjadi pondasi sampai hari ini dalam bidang ilmu pengetahuan ternyata ya. Mulai dari filsafat, ya, filsafat Islam yang didasari oleh nilai-nilai Al-Quran dan hadis ya tentunya, sehingga tidak terperangkap dalam jebakan pemikiran yang yang syirik, ya, pikiran-pikiran yang khurafat dan lain-lainnya. Ilmu fikih itu ilmu yang mempelajari aturan syariat Islam. Ya. Itu ilmu fikih, mempelajari aturan syariat Islam yang didasari dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi itu bidangnya ilmu fikih, dan muncullah muncullah ulama-ulama fikih ya, yang dalam satu dekade itu ada beberapa ulama fikih yang terkemuka dan melahirkan keilmuan yang luas dalam fikih ibadah. Ya. Jadi
luar biasa. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, Hambali, ya, Hanafi. Mereka semua adalah sumber-sumber rujukan ilmu fikih. Kemudian muncul juga ilmu tasawuf, ya, di mana di tengah peradaban yang luar biasa hebatnya berkembang saat itu, maka ilmu tasawuf juga ini muncul mengimbangi, ya, mengimbangi kemajuan umat Islam saat itu, sehingga ilmu tasawuf ini menjadi landasan keilmuan yang bertugas ataupun fokusnya adalah membahas tentang tazkiyatun nafs, ya, pembersihan diri, pembersihan jiwa. Jadi di tengah umat Islam yang saat itu begitu maju, maka diperlukan juga penyeimbang rohani, ya, penyeimbang spiritnya, sehingga tidak hanya menggandrungi keduniaan saja. Maka muncullah keilmuan-keilmuan termasuk tasawuf ini, ya, sehingga manusia yang begitu begitu banyak bersentuhan dengan keduniaan, tapi juga mereka tetap bisa merasakan interaksi, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Oke, kalau ada yang belum ngerti, jadi ulasan kita ini, ya, yang menjadi fokus utama kita adalah tentang sejarah siroh, ya, siroh kejayaan Islam, ya. Maka kita akan membahas nilai-nilainya, pelajaran-pelajarannya. Nah, itu ya, jadi fokus pembahasan kita tentang perkembangan ataupun kejayaan peradaban Islam. Peradaban Islam yang berkembang setelah Rasulullah wafat, ya. Sebentar. Dan ini poin-poin utamanya yang menjadi unsur paling penting yang mendukung kemajuan umat Islam saat itu. Ya, bisa dimengerti ya. Ada 4 poin. 1, pemimpinnya. 2, semangat berdakwahnya. 3, keislamannya, ya, yang menjadi pesona, yang menjadi daya tarik, ya, bagi masyarakat di luar umat Islam. 4 adalah keilmuan yang berkembang pesat, gitu ya. Tadi kita sudah saksikan salah satu kemajuan umat Islam sampai bisa diterima oleh masyarakat di Spanyol, Andalusia. Kemudian nanti ada lagi perkembangan wilayah lainnya. Tapi di luar perkembangan wilayah, ya, di luar perkembangan wilayah yang dikuasai umat Islam juga di situ ada perkembangan keilmuan, perkembangan peradabannya, ya, peradaban keilmuannya yang berkembang pesat dari keilmuan di kalangan umat Islam saat itu. Salah satunya adalah filsafat Islam, ilmu fikih Islam, ya, ilmu tasawuf, kemudian juga termasuk ilmu kedokteran, ilmu geografi, ya, ilmu hitung dan yang lainnya. Jadi ada banyak keilmuan yang berkembang di masa kejayaan Islam itu yang saat itu belum pernah dimiliki oleh masyarakat di Eropa, ya. Sehingga Eropa kemudian mereka berbondong-bondong untuk belajar ke pusat-pusat peradaban Islam, mempelajari kedokterannya, geografinya, ya, musiknya, kemudian ilmu tasawufnya, filsafatnya, ya, macam-macam, segala halnya. Dan nanti kalian akan bisa dapatkan bahwa peradaban yang hari ini kita rasakan, ya, perkembangan teknologi yang hari ini kita dapatkan itu memiliki dasar-dasar keilmuan yang diciptakan oleh para ilmuwan-ilmuwan Islam saat itu. Bagaimana algoritma, ya, bagaimana statistik, nanti kalian bisa dalami lebih lanjut, ya. Oke, pertama, Daulah Umayyah, ya. Setelah Rasulullah wafat digantikan oleh para Khulafaur Rasyidin, ya, sahabat-sahabat Rasul, kemudian muncullah Daulah Umayyah. Dan inilah daulah yang
pusat peradabannya berada di Spanyol, ya, di Spanyol, Andalusia. Dibuka pintu masuk umat Islam ke sana oleh tadi ya Tariq bin Ziyad dan siapa Musa bin Nusair, ya gubernur Afrika Utara saat itu. Nah, Daulah Umayyah ini pusat peradabannya berada di Andalusia atau Spanyol yang hari ini kita kenal. Ya. Di situ dibangunlah pusat-pusat peradaban umat Islam dari berbagai aspek ekonomi, sosial, politik, pendidikan. Ya. Tempat perpustakaan terbesar ya, yang ada saat itu di Eropa itu ada di Andalusia ini, ada di Spanyol ini, luar biasa ya. Dan peninggalan-peninggalannya sampai hari ini bisa kalian saksikan juga ya. Kalau kalian punya ongkos untuk melihat ke sana ya. Kalau enggak ya lihat saja di cuplikan video-videonya ya. Setelah Umayyah ya, Bani Umayyah, karena pemerintahan itu naik dan turun ya, politik itu seperti itu. Ya, kondisi pemerintahan itu ada jayanya, ada runtuhnya, maka masuklah Bani atau Daulah Umayyah tadi di Spanyol memasuki masa keruntuhannya. Ya, Spanyol runtuh, kemudian diteruskanlah atau diganti ya kepemimpinan umat Islam setelah Umayyah itu muncul yang disebut Daulah Abbasiyah. Ya, dengan wilayah kekuasaan yang ya sudah selesai. Ada yang mau tanya atau tidak? Kalau tidak saya lanjutkan lagi ya. Daulah Abbasiyah. Daulah itu negara lah ya kalau hari ini. Daulah itu kekuasaan Abbasiyah. Kekuasaan Abbasiyah itu adalah pelanjut setelah tadi Daulah Umayyah. Diteruskan oleh Abbasiyah. Jika tadi Daulah Umayyah berpusat di Spanyol, kemudian Daulah Abbasiyah ini berpusat di Baghdad. Ya, jadi ada perubahan ibu kota. Baghdad dikenal dengan universitasnya. Ya, kalian mungkin ada yang pernah baca ya, dikenal juga dengan tokoh-tokoh yang muncul sebagai ilmuwan-ilmuwan Islam saat itu. Setelah Daulah Abbasiyah ya, kemudian Baghdad mengalami keruntuhan setelah mendapatkan serangan yang hebat dari Mongol ya, dari kerajaan Mongol saat itu. Abbasiyah saat itu ya, Daulah Abbasiyah sebelum Utsmaniyah ini ya. Jadi Daulah Abbasiyah itu berakhir sangat tragis ya, di mana kota Baghdad diluluh lantahkan, pusat-pusat keilmuan dihancurkan, perpustakaan-perpustakaan yang memuat literasi keilmuan dari berbagai daerah. Jadi Daulah Abbasiyah ini saking cintanya terhadap ilmu, ya, semua literatur buku yang dibuat bahkan dari luar umat Islam itu diambil. Maksud diambil ini diterjemahkan, dipelajari, sehingga menjadi rujukan-rujukan untuk mengembangkan keilmuan yang lebih maju lagi. Maka dikenallah Baghdad itu termasuk sebagai perpustakaan yang sangat besar, sangat hebat ya, dengan keilmuan yang luar biasa. Tapi ternyata ya, demikianlah yang namanya kekuasaan itu pasti ada naik turunnya, bahkan ada kehancurannya. Kota Baghdad diluluh lantahkan oleh Mongol saat itu, sampai terkenal ya penghancuran kota Baghdad saat itu dengan istilah banjir darah. Ya, umat Islam saat itu tidak diberi pilihan kecuali satu, mengikuti atau tunduk kepada pasukan Mongol, ya, atau mereka memilih mati. Itu seperti itu. Tidak ada yang disisakan. Setelah peristiwa itu, umat Islam terseok-seok, ya, muncullah
negara atau pemerintah-pemerintah kecil, ya. Tapi kemudian akhirnya umat Islam bisa bangkit lagi, ya. Umat Islam dapat bangkit kembali sampai terbentuklah Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah ini pusat pemerintahannya berada di Konstantinopel yang sekarang dikenal dengan Turki, ya. Dikenallah salah satu bangunan yang luar biasa bersejarah ini, ya. Ini namanya Masjid Hagia Sophia, ya. Ada yang menyebutnya Hagia Sophia, ya. Hagia Sophia sama saja. Itu beda pengucapan saja. Karena ini peninggalan dari Romawi sebetulnya. Kemudian setelah dilakukan penaklukan Konstantinopel, maka bangunan ini yang asalnya gereja saat itu dirubah fungsinya menjadi masjid, dan sekarang kembali lagi digunakan, ya, setelah sempat dijadikan museum, digunakan kembali sekarang oleh Turki sebagai masjid kebesaran Turki di sana, ya. Itu peradaban umat Islam yang begitu hebat, ya. Pertemuan 1 jam ini tidak akan cukup memuat untuk bisa menjelaskan peristiwa berabad-abad, ya, yang lamanya hanya dalam waktu yang sebentar ini. Ini sebetulnya ada beberapa tayangan, tapi nggak apa-apa, waktu juga memang tidak banyak, ya. Ini yang akan kalian kerjakan, ya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa sejarah di dalam Islam yang sangat menginspirasi, ya. Dan saya ingin kalian memiliki atau memetik, ya, nilai-nilai yang luar biasa itu. Sebentar saya stop dulu supaya ini bisa clear lagi, ya, sehingga tidak terganggu tulisannya. Nah, jadi kita tidak akan bisa memotret ratusan abad lamanya umat Islam, ya, yang turun naik kemajuan dan kemundurannya. Nah, maka saya berharap kalian, ya, secara mandiri bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa sejarah baik di Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah ataupun Utsmaniyah, ya, yang kalian bisa cari sumbernya dari, silahkan kalian cari sumber yang memungkinkan untuk jadi rujukan, ya. Ya, nanti kalian bisa secara berkelompok saja, ya, kalian secara berkelompok ini membuat komentar saja lah, ya, komentar, tapi misalnya tentang siapa, ya. Jadi nanti apa pencapaiannya, siapa tokohnya, ya, kalau dia ilmuwan misalnya, atau pemimpin atau khalifah, ya, apa kedudukannya, misalnya nih, kalian mencari referensi rujukan dan menemukan tentang tadi misalnya Tariq bin Ziyad, ya, atau tadi ada Musa bin Nusair, ya, gubernur dari Afrika. Saya mau ambil nih nama Tariq bin Ziyad saja, ya, sebagai sahabat Rasul yang juga kemudian menjadi tokoh penaklukan Spanyol. Sebagai apa Tariq bin Ziyad? Yakni sebagai pemimpin panglima umat Islam dalam menaklukkan Spanyol tadi. Nanti tokoh yang kalian ambil namanya dan perannya kalian ceritakan, ya, kalian ceritakan siapa, apa, tidak harus seorang, ya, berkelompok saja, boleh 3 orang, ya, boleh 3 orang, satu misalnya menjelaskan siapanya sebagai apanya, kemudian yang dilakukannya apa, ya, kemudian nanti salah satu anggotanya juga menjelaskan yang lainnya. Kenapa kalian memilih misalnya Tariq bin Ziyad? Oh, ternyata saya terinspirasi apa gitu, ya. Saya sangat kagum tentang apa, ya.
Apa yang mendasari kalian mengambil tokoh tersebut untuk diangkat dan kalian komentari ya. Jadi komentarnya yang positif ya, yang menjadi inspirasi, yang menjadi poin semangat ya untuk kita meneladani kemajuan yang beliau bisa dapatkan. Nanti komentar kalian tidak harus panjang-panjang ya, cukup 1 menit saja ya, 60 detik, 50 detik juga nggak apa-apa ya, 55 boleh ya, silakan yang mau nawar. Nah, cukup 1 menit ya, 1 menit tayangan. Kalian boleh setelah selesai dengan tadi ya 3 orang, boleh bergantian, siapa yang duluan, siapa yang menyampaikan komentarnya, siapa yang menyampaikan sejarahnya, siapa yang menyampaikan pencapaiannya, bergantian saja ya, biar kalian bisa sharing juga ya. Kemudian kalian posting komentar kalian setelah tadi direkam di video itu ya. Jadi kalian buat videonya ya, video komentar tentang tokoh-tokoh kemajuan di dalam peradaban Islam. Kalian posting melalui Instagram saja ya, karena saya rasa yang familiar untuk kalian kalau media sosial itu Instagram. Kalau WA pasti nanti repotnya untuk mengecek ya, mengeceknya karena banyak grup. Nah, nanti saya rasa numpuk memori juga ya. Tapi kalau kalian posting di media sosial itu lebih mudah untuk mengeceknya nanti. Jadi silakan posting videonya setelah selesai. Ya, tidak harus panjang-panjang ya, tapi saya akan melihat kerjasamanya, kerjasama kelompoknya, poin-poin yang kalian sampaikannya, ya, itu yang paling utama ya. Jadi tidak harus berpanjang-panjang komentarnya, poin intinya saja ya. Kemudian kalian boleh memposting dengan akun dari salah satu anggota kelompoknya atau akun dari orang tua, boleh, tidak apa-apa ya. Saudara silahkan. Jadi jangan terpaku harus buat akun sendiri, tidak apa-apa, gunakan yang bisa dimanfaatkan. Gunakan hashtagnya ya, nanti kalian gunakan hashtag PAI Semansan 2020 supaya kita bisa mudah mengeceknya. Nanti tag juga ke akun saya ya, @gugum_g_media ya. Jadi kalian tagkan juga video tersebut, itu akan menjadi nilai untuk bab kali ini tentang sejarah perkembangan peradaban Islam. Nah, kalian cari siapa tokoh yang menginspirasi, tokoh yang bisa menjadi teladan untuk kita dalam menggali ilmu, ya, membangun masyarakat, membangun negara. Ya. Kemudian selain kalian memposting video tersebut dengan hashtag dan itu menyertakan saya ya supaya bisa mengecek. Saya minta juga kalian memberi komentar ya, yang terakhir nih ya. Poinnya 25. Memberikan komentar terhadap postingan temannya. Jadi teman kalian yang sudah selesai kalian cek, kalian simak ya, dan kalian kasih komentar tentang tokohnya. Jadi bukan mengomentari temannya ya. Oh itu kerudungnya rada miring, tidak ya, tapi kalian komentar tentang tokohnya. Oh ya, misalnya tokoh Ibnu Sina itu memang saya sangat merasa apalah. Siap. Oke, begitu ya. Seperti merasa jadi Iron Man misalnya ya. Kalian sampaikan. Jadi berkelompok, tolong bekerja sama ya. Itu yang akan jadi poinnya ya, kerjasama. Kemudian kontennya ya, mudah-mudahan nanti
semua dengan kerjasama bisa selesai ya, tidak ada yang tertinggal. Temannya dikasih tahu. Oke, itu ya yang Pak, prinsipnya. Ada pertanyaan, silakan. nggak ada Pak kalau udah beres. Oh ya, yuk. Ini. Satu kelompok 3 orang ya. Ada lagi pertanyaannya? Boleh pakai chat kalau mau bertanya, tidak apa-apa. Kalau tidak mau bicara ya, komen. Komennya melalui Pak, chat ya, Assalamualaikum. melalui chat. Ya, waalaikumsalam. Itu berkelompokan. Nah, kelompoknya itu boleh sama teman tidak sekelas enggak? Bolehkah dengan teman yang tidak sekelas? Ya, beda kelas gitu loh. Diutamakan yang sekelas, kecuali misalnya jaraknya tidak ada yang memungkinkan ya, boleh, tidak apa-apa. Tapi disertakan alasan loh ya. Misalnya Oh ini iya. kelas apa bergabung dengan ini karena apa gitu ya. Nanti ketika kalian postingnya. Misalnya Iya. karena jarak kan kadang ada yang tinggalnya yang celing saurangnya di Leuweung apa? Itu gitu ya. gitu ya. Silahkan. Iya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Terus ada pertanyaan lagi? Sama-sama. Oh, jadi Pak udah gitu aja. Oke, siap. Kelompoknya berapa orang? 3 orang. Terus beda kelas, kondisikan sajalah ya. Satu video terdiri berapa orang? 3 orang ya. 3 orang. Oke, saya berharap kalian mengambil spirit dari keteladanan tokoh-tokoh kemajuan Islam saat itu ya. Karena hari ini ambil spirit. Ya, spirit itu minuman ya, kalau spirit itu semangat ya. Mungkin kalian udah mulai lapar ya. Kalau lapar biasanya beringas. Ya, oke. Apa pesannya? Mudah-mudahan kalian bisa ambil ya. Hari ini ya kalian dalam kondisi yang serba salah. Mudah-mudahan dengan keteladanan para tokoh-tokoh Islam yang terkemuka, kalian bisa mengambil pelajaran bahwa dalam kesulitan itu kita bisa mendapat jalan untuk maju keberhasilan ya. Jadi jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa tidak bisa apa-apa, tidak berdaya ya. Umat Islam begitu hebat mencapai kejayaan, maka kalian juga adalah penerus dan pewaris kejayaan itu ya. Oke, siap semuanya ya. Itu pesan dari saya. Waktu sudah 59 menit. Buat Waktunya berapa lama? waktu. Oh ya, pelaksanaannya ya, pengerjaannya saya harap pembelajaran bab tentang sejarah ini, sejarah Islam ini itu berakhir di minggu depan, insya Allah ya, minggu depan itu kalian akan mengikuti apa itu ada evaluasi ya, evaluasi nanti kita sampaikan. Mudah-mudahan seiring dengan evaluasi disampaikan, kalian juga sudah bisa menyelesaikan ya tugas ini. Karena singkat saja lah ya, videonya singkat. Kita akan ambil poin-poin pentingnya ya, intisari dari sejarah ini, dan itu yang akan menjadi penilaiannya. Jadi tidak harus dengan segala perangkat yang kalian harus sewa tim apa ya, tidak usah ya, mencari sutradara dulu, tidak usah ya. Silahkan bekerja sama. Pekan depan sambil ada evaluasi yang harus kalian kerjakan, maka tugas itu juga sama, silahkan diposting ya, silahkan kalian posting. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau materi dari saya untuk paparan itu sampai di situ ya. Coba kita lihat pertanyaan. Enggak ada Pak.
Satu kelompok satu akun, boleh menggunakan akun siapa saja ya, silahkan. Dari 3 orang itu mau pakai punya siapa boleh, mau semuanya posting boleh lah, nggak apa-apa. Cukup satu kelompok satu aja ya. Pengumpulan Baik. terakhir minggu depan, saya hanya menilai poinnya ya, saya hanya menilai kontennya saja ya. Jadi yang penting intinya saja itu ya. Pak ngebut kenawan penting kadangu ya. Mangga ada pertanyaan. Itu kalau misalkan cuma 2 orang itu gimana Pak? 2 orang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan memaksakan mencari orang ketiga ya. Aduh. Berubah lagi. Iya dong. Ya. Kalau sudah berdua ya setia saja ya. Iya Pak, aduh. Ada orang kayak gitu Pak. Iya jadi ramai. Oke itu ya hari ini. Iya nggak boleh Pak orang ketiga mah. Nabi Muhammad agak suka. Mudah-mudahan kalian semangat terus, masa depan masih panjang ya. Jangan sia-siakan karena hari ini ya, jangan sia-siakan pelajari kemajuan seseorang itu dari nilai positifnya ya. Ada Mang Ade Londok, yang negatifnya jangan diikuti ya. Oh iya Pak, itu Pak odading. Odadingnya boleh dimakan ya, tapi kalau bahasa-bahasa yang kira-kira tidak baik diikuti, tolong jangan dimakan juga ya. Jadi sejarah manusia ya, sejarah siapapun ya, peristiwa seseorang siapapun itu, ambil pelajarannya yang baiknya ya. Itu yang harus kita jadi pegang jadi prinsip gitu ya. Itu dari saya ya, terima kasih semuanya, semangat. Nanti insya Allah yang terdaftar yang sudah menyelesaikan tugas ya, kemudian nomor HP-nya terdaftar di operator, akan dikasih pulsa belajar. Tapi Pak, kuota gratis Pak, kuota gratis ya Pak. Kuota gratis ya, itu sebagai support kalian supaya belajar semangat. Ya. Iya Pak ya. Kirimlah chatnya Pak. Yang belum terdaftar Apa? Ya. Asing kejuan. Jadi tetap komunikasi dengan guru kelasnya ya. Bu, saya belum terdaftar atau saya belum terkirim. Nah itu harus segera ya. Karena sekali telat tidak akan dapat. Oke, terima kasih semuanya. Selamat melaksanakan pembelajaran dan nanti beberapa waktu ke depan kalian akan libur panjang dulu ya. Ya, selamat berlibur. Alhamdulillah. Saya berdoa mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat ya. Amin. Tetap terus berjuang ya, mengejar keberhasilan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.